Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Salim. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Sini saya selaku peserta dari kuliah kerja nyata kondisi luar biasa dari kelompok Desa Lungupan. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana sih caranya agar kita dapat tetap produktif secara aman di dalam masa pandemi COVID seperti ini. Yang dimana nantinya saya akan memberikan beberapa tips kepada masyarakat sekalian bagaimana sih caranya agar tetap aman walaupun kita tetap beraktivitas di luar rumah. Sebelum kita masuk ke tipsnya, berikut kita saksikan beberapa ulasan mengenai COVID-19. Kita saksikan bersama-sama. Berikut ini. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang dimana disebabkan oleh sebuah virus yang disebut dengan coronavirus. Dimana coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, yang dimana itu merupakan penyakit dari pernafasan, dan dimana coronavirus jenis baru yang ditemukan ini adalah coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu sendiri. Dan COVID-19 itu sebenarnya apa sih? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan saat ini. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 silam. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di negara di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu COVID-19. Berikut kita akan menjelaskan mengenai apa aja sih gejala-gejala yang muncul jika kita terkena penyakit COVID-19 itu sendiri. Gejala yang paling umum terjadi pada pasien COVID-19 ada 3. Pertama adalah demam, di mana suhu tubuh pada orang yang mengidap penyakit COVID-19 ini suhunya di atas dari suhu normal. Kemudian yang kedua adalah batuk kering. Dan yang ketiga adalah rasa lelah yang berlebih. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan ataupun kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang juga yang terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan saja. Sebagian besar, sekitar 80%, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, ataupun kanker, memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas ataupun sesak napas, nyeri ataupun tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah,
Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernafas atau nyeri tekanan dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Kemudian, bagaimana sih cara COVID-19 ini dapat menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Selain itu, percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda ataupun permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka sendiri. Jadi penyebarannya sangatlah cepat, bukan? Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana sih tips untuk tetap beraktivitas di luar rumah dengan aman. Oleh karena itu, kita simak tips-tips berikutnya. Ya, oke. Jadi itu tadi ulasan mengenai COVID-19 itu sendiri. Berikut kita masuk ke tips bagaimana caranya agar tetap produktif dan kita tetap bisa bekerja dan keluar rumah dengan aman di masa pandemi seperti ini. Nah, berikut kita akan bahas tips-tipsnya. Apa aja sih tips-tipsnya? Berikut ini. Oke, untuk tips yang pertama adalah selalu kenakan masker jika ingin bepergian keluar rumah. Untuk masker yang disarankan oleh pemerintah adalah masker kain. Mengapa begitu? Jadi, jika kita menggunakan masker kain, ini dapat dibersihkan dan dapat dipakai kembali dan tidak perlu untuk dibuang. Oke, jadi jangan pakai masker ya teman-teman. Mengapa menggunakan masker itu sangat penting? Karena penyebaran dan penularan COVID-19 masih terjadi setiap hari. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 merupakan penyakit pernafasan. Dari bukti yang sudah ada, virus COVID-19 ini dapat ditularkan melalui droplet ataupun tetesan pernapasan. Nah, penularan droplet atau tetesan pernapasan ini yang dikeluarkan saat batuk dan bersin, ini bisa terjadi ketika seseorang berada di dalam jarak dekat sekitar 1 meter. Oleh karena itu, pentingnya menggunakan masker untuk dapat mencegah penularan droplet ataupun tetesan pernapasan yang keluar dari seseorang pada saat batuk dan bersin. Oke, dan tips selanjutnya adalah pastikan Anda selalu membawa hand sanitizer di tas Anda untuk memastikan Anda aman selama beraktivitas di luar rumah. Mengapa penting untuk selalu membawa hand sanitizer di tas Anda? Karena percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19 pada saat mereka batuk, bersin, ataupun berbicara, ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orangnya tersebut seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangannya. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Yuk teman-teman, kita ikutin kegiatan saya hari ini apa aja. Yuk, mari. Tips selanjutnya adalah menjaga jarak 1 meter pada saat berinteraksi dengan orang sekitar. Hal tersebut sangatlah penting. Karena kenapa?
Karena COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh, dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Tips selanjutnya adalah jangan menyentuh suatu hal yang tidak diperlukan. Hal itu untuk memastikan bahwa tangan Anda akan selalu dalam keadaan steril. Tips selanjutnya adalah pastikan tangan Anda selalu dalam keadaan steril dengan selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan antiseptik atau dengan hand sanitizer untuk memastikan tangan Anda selalu dalam keadaan steril ketika berada di luar rumah. Oke, jadi kita sudah kembali lagi ke rumah. Tetapi sebelum kita masuk ke rumah, ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mau tahu apa? Ayo. Oke, jadi hal apa saja sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Pertama adalah mencuci tangan dengan 7 langkah untuk memastikan tangan kita kembali bersih, seperti kita saat ingin keluar rumah. Yang kedua adalah kita harus mandi untuk mensterilkan tubuh kita secara keseluruhan. Untuk tahu secara detailnya, ayo ikutin. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan dengan 7 langkah. 7 langkahnya itu apa saja? Tahap pertama adalah kita pasti membasahi tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sabun. Kemudian kita gosok dengan gerakan seperti ini di telapak tangan sehingga merata ke seluruh telapak tangan. Kemudian kita melakukan gerakan yaitu dari telapak tangan dengan punggung tangan seperti ini. Kemudian di sebelah sisi kanan juga, tangan kanan seperti ini. Setelah itu kita melakukan gerakan mengunci untuk membersihkan pada ruas-ruas jari kita seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan seperti ini untuk membersihkan sela-sela jari kita. Kemudian gerakan selanjutnya adalah membersihkan jempol kita dengan gerakan memutar seperti ini. Begitu pula tangan satunya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan gerakan memutar dari ujung jari untuk membersihkan ujung-ujung jari kita seperti ini. Kemudian seperti ini juga. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan pergelangan tangan seperti ini. Jika Anda telah melakukan gerakan 7 langkah ini, tangan Anda dipastikan sudah terkena semua dengan sabun dan dipastikan sudah steril dan sudah bersih. Sudah selesai, dan selanjutnya kita mandi untuk mensterilkan seluruh bagian tubuh kita. Saya siap-siap dulu ya. Oke, pastikan pakaian yang telah Anda pakai sekarang langsung dimasukkan ke dalam tempat pakaian kotor. Pastikan seluruh pakaian yang Anda gunakan dari atas ke bawah ditaruh ke tempat pakaian kotor tanpa ada yang tersisa. Dan setelah itu kita siap untuk mandi. Jadi saya sudah mandi. Jadi semua kontaminasi virus, kuman dan bakteri telah hilang karena kita sudah mensterilkan seluruh tubuh kita dengan mandi. Oke, jadi itu saja tips-tips dari saya bagaimana caranya agar kita tetap dapat beraktivitas di luar rumah dengan keadaan aman walaupun dalam tengah-tengah di masa pandemi seperti ini. Jadi terakhir pesan saya untuk masyarakat semua,
Tetaplah yang paling penting adalah menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, yaitu dengan tetap makan makanan yang bergizi, kemudian juga tetap menjaga imunitas tubuh kita, karena itu akan dapat membantu kita untuk terhindar dari penyakit yang namanya COVID-19 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap di rumah aja.